Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho Ilahi. Alhamdulillah di sore hari ini kita akan mengupgrade diri kembali untuk menambah ilmu kita di Syiar Ramadan. Dan tentunya pada sore hari ini di Syiar Ramadan kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema yang sangat menarik. Pada kesempatan di sore hari ini tema yang kami angkat di Syiar Ramadan yaitu cara mendidik anak mengenal Ramadan. Kita bersama bahwa anak sejatinya adalah amanah ataupun titipan untuk kita bimbing, kita didik dan kita jaga sehingga kelak bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Lantas bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak sehingga terbiasa di bulan suci Ramadan ini? Kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung bersama Ustadz Haji Firdaus LC MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah berjumpa lagi Ustadz ya. Kita mengulas Alhamdulillah. tema yang sangat menarik di sore hari ini. Dan selain Ustadz Firdaus yang bergabung di studio kami juga sudah kehadiran ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk Pangkalan Baru. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Gimana puasanya Bu hari ini Bu? Oke, udah masak Bu di rumah Bu? Udah, Alhamdulillah. Dan selain ibu-ibu Majelis Taklim, kita akan dihibur oleh teman-teman kami dari Hijrah Project. Teman-teman Hijrah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya tetap semangat ya. Oke. Baik, tema yang sangat menarik untuk kita ulas Ustadz di sore hari ini terkait dengan anak-anak. Mungkin boleh kita berikan pandangan di segmen pertama ini bagaimana Islam mengajarkan kita untuk biar anak-anak kita bisa terbiasa apalagi di bulan suci Ramadan mengenal ibadah-ibadahnya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih semangat kita pantun dulu. Oke, boleh Ustaz. Ibu jawab apa biasanya kalau pantun, Bu? Cakep ya. Oke, pantun cakep ya. Kalau ibu minum teh hangat, Cakep. kurang kompak cakepnya, Bu. Kalau ibu minum teh hangat, Cakep. minumlah dia di waktu pagi. Cakep. Kalau ibu jawab salam tidak semangat, saya doakan suaminya kawin lagi. Aduh. Nggak cakep Bu ya. Maka jangan nggak semangat jawab salam ya Bunda ya. Saya ulangin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semangat kayak gini kan takut suaminya kawin lagi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para saimin dan saimat, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pertama tentu mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengajarkan kita ada 3 cara bersyukur. Syukur yang pertama dengan lisan. Banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Ini cara bersyukur yang paling sederhana. Selesai makan, jangan lupa Alhamdulillah. Bangun tidur, Alhamdulillah. Kalau suami pulang, Alhamdulillah. Bukan innalillah kan? Alhamdulillah. Karena bawa sesuatu biasanya suami. Syukur yang kedua, syukur dengan perbuatan. Pergunakan nikmat yang ada, beribadah di jalan Allah. Apapun nikmat itu. Ada seorang ulama namanya Salimah bin Dinar. Dalam kitabnya Tahdzibul Kamal. Beliau pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Semua nikmat yang tak mampu mendekatkan kalian kepada Allah itu bukan nikmat, musibah. Ya, jadi jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu berubah menjadi musibah.
Berapa banyak orang sebelum dia dikasih nikmat sama Allah, ya masih sempat dia melakukan kebaikan. Setelah dikasih nikmat tidak suahagi. Ada orang sebelum dipilih jadi anggota DPR, jadi bupati, wali kota, masih sempat negur orang. Setelah dilantik, boro-boro negur di WA, jangankan dibalas, dibaca tidak. Sakit hati, Bu. Padahal sebelum dia terpilih, Masya Allah ya, banyak orang sebelum menikah masih sempat dia duduk di majelis ilmu. Setelah menikah punya anak, tidak sempat lagi. Ini artinya bukan nikmat, musibah. Ya. Dan syukur yang ketiga, yang ini yang jarang kita lakukan dengan hati. Meyakini nikmat itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan ke Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para soimin dan soimat, para pemirsa TVRI Bangka Belitung, dimanapun Anda berada, tentu ibu-ibu yang Masya Allah cikar-cikar, merah menyala, ya tapi tidak menunjukkan warna partai kan? Enggak ya. Alhamdulillah, kami juga bajunya Masya Allah ya, kita sehati Bu. Ya, janjian enggak Bu? Enggak ya, oh, berarti memang sehati kita Bu, Masya Allah. Sore ini para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tema yang sangat menarik, penting sekali tentang pendidikan anak terkait dengan amaliyah Ramadan. Insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana cara mengenalkan anak-anak kita terkait dengan puasa Ramadan. Namun sebelum kita masuk ke sana, di segmen yang pertama ini kita harus mengetahui dulu kedudukan anak di dalam Islam. Ngomong-ngomong masalah anak, punya anak Bu? Punya. Banyak apa dikit? Yang punya anak satu angkat tangan. 2. Oh, banyak Bu. 3, 4, 5, 6. Oh, 6 saya Bu. Masya Allah ya, semua punya anak ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi anak ini harus kita pahami, kedudukannya sangat luar biasa di dalam Islam. Pertama, posisi kita di akhirat, bunda, ayah bunda ya semuanya, sangat ditentukan oleh anak kita, surga atau neraka kita. Jadi jangan dianggap remeh. Saya ini termasuk ustadz yang sering mendengar ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Bagi saya beliau itu inspirasi dalam berdakwah. Karena ceramahnya tidak hanya lucu, tapi banyak pesan-pesan yang luar biasa. Dalilnya juga sangat kuat sekali beliau. Ya, sekarang ini kan banyak ustadz ceramah, yang penting orang tertawa saja. Tapi pas kita tengok, ada apalah isi ya. Nah, kita nggak mau ceramah seperti itu. Nah, beliau ini inspirasi saya. Saya sering mendengar ceramah beliau. Salah satu ceramah beliau mengatakan, ada sebuah riwayat nanti bunda, di akhirat nanti para saimin dan saimat, ada orang tua yang soleh dan solehah, rajin beribadah. Selangkah lagi dia mau masuk surga, tiba-tiba terdengar teriakan anak-anaknya, meminta keadilan sama Allah. Ya Allah, kelak dulu, kata si anak-anaknya. Kenapa, kata Allah? Kami minta keadilan. Kenapa, kata Allah? Ketika mak bak kami sibuk sembahyang, kami anak-anaknya nggak pernah diajak sholat. Ketika mak bak kami sibuk ngaji, sibuk tahajud, sibuk melakukan kebaikan, belajar agama, kami anak-anak nggak pernah diajak. Terus kata Allah, kami minta keadilan agar mak bak kami tidak masuk surga, masuk bersama kami masuk neraka. Akhirnya Allah kabulkan. Nah pertanyaannya, pengen nggak kayak gini nanti di akhirat? Tentu kita nggak mau. Jadi anak kita itu surga neraka kita bunda. Jadi jangan sampai kita hanya pacak muat anak, tidak pacak mendidik anak. Jangan sampai kita semangat buat anak, tidak semangat mendidik anak. Karena itu surga neraka kita. Ya, jangan dianggap remeh. Ya. Yang kedua, doa anak yang soleh dan solehah sudah cukup modal kita masuk surga. Ketika amal kebaikan kita yang lain tidak cukup kuat memasukkan kita ke dalam surga. Orang sering nanya sama saya, Ustaz Firdaus, kenapa Ustaz banyak anak? Gitu. Anak saya 6, ya Masya Allah. Saya bilang, pertama banyak anak, banyak rezeki. Prinsip orang tua zaman dulu itu saya rasakan banget. Banyak anak, banyak rezeki itu masih sangat relevan dengan kondisi sekarang. Karena yang ngasih rezeki ke anak itu bukan kita mak baknya. Allah. Tugas kita buat anak. Yang ngasih rezeki Allah.
Iya, makanya yang tadi punya anak 2 pulang dari ini buat lagi. Biar banyak rezekinya. Iya. Saya anak 1 dosen di IAIN, anak 2 saya dosen di UBB, anak 3 saya dosen di Akademi Keperawatan, anak 4 saya Imam Masjid Agung Kubatima, anak 5 saya berangkat haji gratis. Lahir anak terakhir kemarin alhamdulillah diterima jadi ASN. Target kan 8 tadi, menlahir anak 7 8 mungkin wali kota lah. Dia pun boh yang ngamin. Nah. Amin. Yang kedua, banyak anak tuh banyak yang mendoakan kita. Ada satu riwayat Imam Albani, saya sampai hafal nomor hadisnya, 1617. Kata Nabi, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Nanti kata Nabi ada orang tua di akhirat, derajatnya dimuliakan. Diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Padahal orang tua ini ibadahnya biasa saja. Lalu mereka bertanya sama Allah, anna lihadza? Ya Allah, kenapa kami dimuliakan? Kenapa kami dimasukkan ke dalam surga? Dijawab oleh Allah, bistighfari waladikalaka. Karena kamu punya anak yang senantiasa memohonkan ampunan bagi orang tuanya. Jadi doa anak soleh soleha itu sudah cukup modal kita masuk surga ketika kebaikan kita yang lain tidak cukup kuat. Saya sering mengatakan tanpa bermaksud meremehkan sholat. Jangan terlalu berharap dengan pahala sholat. Karena berapa banyak kita sholat, tidak ngerti apapun yang kita baca dalam sholat. Benar tidak? Nyerocos bahasa Arab, tidak paham apa lah. Berapa banyak kita sholat, badan sholat, pikiran kemana-mana. Berapa banyak kita sholat, tidak ngerti fikih sholat. Tapi kalau kita punya anak soleh-soleha, sudah cukup modal kita masuk surga. Kalau 1 anaknya, 1 yang mendoakan. 2 semakin banyak, semakin besar peluang kita didoakan oleh anak. Nah, yang ketiga, terkait dengan anak ini bunda, ya, anak ini adalah amanah. Jadi yang namanya amanah pasti akan diminta pertanggungjawaban. Quran surah At-Takatsur ayat yang terakhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Anak adalah nikmat sekaligus amanah. Yang namanya nikmat dan amanah pasti akan ditanya. Jadi anak kita tuh yang ditanya bukan gurunya, bukan. Bukan ustadz ustazahnya, bukan. Siapa yang ditanya? Mana mak paknya? Ibu bapaknya mana? Kita yang ditanya. Maka jangan sampai nanti saat Allah tanya, ibu dulu minta anak, setelah kami kasih anak, bagaimana selanjutnya? Dididik nggak? Berapa banyak orang tua sekarang hanya peduli urusan dunia anaknya, tidak peduli urusan akhirat. Saya kutip terakhir ya, kata Ustadz Bahtiar Nasir. Ini salah satu Ustadz favorit saya juga. Beliau mengatakan, kalau tugas kita sebagai orang tua hanya menghidupi anak kita, ngasih makan, menghidupi mereka sampai besar. Maaf, kata Ustadz Bahtiar Nasir. Binatang pun bisa melakukan itu. Tapi kenapa kita dimuliakan? Karena tanggung jawab kita lebih. Jangan hanya peduli urusan dunia anak kita, kita mesti peduli urusan akhirat mereka, termasuk nanti terkait dengan Ramadan. Insya Allah sesi kedua kita akan kupas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahan di segmen pertama ini. Dan kita akan lanjutkan kembali untuk tema kita di sore hari ini, cara mendidik anak mengenal Ramadan lebih lengkap lagi dari sudut pandang Islamnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Ramadan, ya Ramadan.
Baik, terima kasih dan alhamdulillahirrahmanirrahim Anda masih bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan terima kasih untuk pemirsa yang masih menyaksikan kami di sore hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tema yang kami angkat di sore hari ini adalah bagaimana cara mendidik anak di bulan suci Ramadan ini. Dan masih bersama dengan Ustadz Firdaus, kita akan terus mengulik tema kita di sore hari ini. Nah, Ustadz, di segmen pertama tadi sudah dijelaskan Ustadz untuk bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Di segmen kedua ini boleh dilanjutkan lagi materinya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para saimin dan saimat, para pemirsa TVRI Bangka Belitung, dimanapun Anda berada, kemudian ibu-ibu yang cikar-cikar, Masya Allah, mudah-mudahan istri solehah semua di sini. Amin ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada satu doa yang sering kita baca, doa kedua orang tua. Hafal Bunda? Hafal. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pemirsa yang dimuliakan Allah, doa ini kalau bahasa saya sering salah diterjemahkan. Kita terjemahkan sama-sama. Rabbil firli, ampuni aku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, apa artinya? Sayangi mereka. Kama rabbayani, sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Itu ya salahnya. Kama rabbayani bukan menyayangi. Sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Saya dulu waktu masih di sekolah, ya, saya mengajarkan guru-guru saya. Jangan salah menerjemahkan ini. Kama rabbayani bukan sebagaimana mereka menyayangiku, sebagaimana orang tua kami mendidik kami saghira, di waktu kecil. Apa makna doa ini, pemirsa yang dimuliakan Allah? Orang tua yang tidak mendidik anaknya di waktu kecil terancam tidak didoakan oleh anak-anaknya. Kalau yang mendidik anak-anak kita bukan kita orang tuanya, ustadz ustazahnya, kalau yang mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak kita bukan kita orang tuanya, tapi guru-gurunya. Kalau anak kita bisa ngaji bukan lewat kita makbaknya, tapi ustadz ustazahnya, jangan-jangan yang didoakan oleh anak-anak kita nanti saat kita sudah tua atau saat kita sudah meninggal dunia, bukan kita, ustadz ustazahnya. Nah, maka pesan saya di segmen yang kedua ini poin saya. Ambil peran pendidikan anak kita. Kalau kita pengen didoakan oleh anak-anak kita. Tadi sudah kita bahas di segmen pertama, doa anak itu sangat menentukan, penting bagi kita. Karena itu sudah cukup modal kita masuk surga. Tapi kalau kita tidak pernah mendidik anak cucu kita, bagaimana anak-anak kita akan mendoakan kita? Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, para shaimin dan shaimat. Nah, Ramadan ini momentum yang pas untuk mendidik anak-anak kita terkait ibadah Ramadan atau mengenalkan mereka bagaimana amaliyah Ramadan. Pertanyaannya bagaimana teknisnya? Kalau tadi kan konsepnya, sekarang kita masuk kepada teknisnya. Cara pertama mendidik anak dan mengenalkan mereka dengan amaliyah Ramadan atau ibadah-ibadah Ramadan, pertama bisa kita lakukan dengan menggunakan metode cerita, metode kisah. Al-Quran itu kan ayatnya 6.236 ayat jumlahnya. Tapi kalau kandungannya, kata Abdullah bin Abbas, Al-Quran itu berisi 6.666 kandungannya. Jadi bedakan antara jumlah ayat dan kandungan ayat. Orang sering mengira jumlah ayat Al-Quran 6.666, padahal bukan. Ini kandungannya. Kalau jumlahnya 6.236 ayat. Kandungannya ini pendapat dari Abdullah bin Abbas. 6.666 itu, 6.000 ayat Al-Quran itu kata Abdullah bin Abbas bercerita tentang atau berisi kandungannya tentang kisah. 600-nya berisi tentang hukum-hukum Allah. 60-nya tentang kebesaran Allah, 6 ayatnya berisi tentang hudud. Hudud itu pelanggaran hukum yang ada sanksinya di dunia. Seperti mencuri, potong tangan, dan begitu seterusnya. Nah, ini artinya Al-Quran itu mengajarkan kepada kita salah satu metode terbaik dalam mendidik anak itu metode cerita. Apalagi mak-mak ini, yang harus menceritakan cerita tentang Ramadan itu jangan kami bapak-bapak. Kalau kami para suami, intonasi suaranya datar, Bu.
Tapi kalau ibu kan mimiknya luar biasa. Kalau kami tidak pacak tuh. Jadi jangan nyuruh suami menceritakan itu. Nah, ini metode yang pertama. Ustaz, kami nggak punya banyak cerita. Beli bukunya, Bu. Kan ada buku-buku cerita Ramadan. Ibu-ibu nih, kalau saya tengok ini mata keranjang semua ini. Kalau dulu mata keranjang itu para laki-laki. Sekarang yang mata keranjang itu ibu-ibu, keranjang Shopee. Iya, tinggal dieksekusi saja itu, keranjang-keranjang itu. Jadi ayo belanja, ya masih ada space waktu untuk kita melakukan itu. Metode yang kedua, setelah metode cerita, karena anak-anak tuh suka cerita, Bunda. Saya paling nggak bisa ceramah sama anak TK, anak SD, mundur saya. Karena kalau saya ceramah sama mereka, mereka berkisah. Iya, jadi saya mundur saya. Ya, tapi kalau penceramahnya pandai bercerita, anak-anak sangat suka sekali. Yang kedua, dengan memberikan keteladanan. Kalau kita pengen anak kita puasa, makbaknya puasa dulu. Jangan sampai anak kita pengen mereka puasa, orang tuanya nggak puasa. Sering kita mendengar pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu benar, itu pepatah itu. Kalau di hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Nanti agama si anaknya tergantung makbaknya. Kalau bapak ibunya agamanya Nasrani, anaknya Nasrani. Bapak ibunya Yahudi, anaknya Yahudi. Maksud hadis ini, akan bagaimana anaknya tergantung bapaknya. Jadi kalau kita pengen anak kita rajin beribadah di bulan Ramadan, kita mesti memberikan keteladanan. Metode keteladanan ini jauh lebih dahsyat daripada kita sibuk memberi nasihat. Ya, jadi kalau pengen anak kita lemah lembut, makbaknya lemah lembut. Dulu waktu di sekolah juga sama. Kami bisa tahu bagaimana orang tua dari si anak, cukup nengok anaknya saja. Jadi kalau anak hobi nyubit, maknya hobi nyubit tuh biasanya. Kalau anaknya hobi mukul, makbaknya hobi mukul. Pun sebaliknya, kalau ada anak di sekolah, ihtiram sama orang tuanya. Ya, luar biasa menghormati kita. Orang tuanya biasanya sama. Nah, ini metode kedua. Jadi berikan keteladanan, contoh langsung. So, kalau pengen anak kita rajin ngaji, kita ngaji di depan mereka. Nah, begitu seterusnya. Ini metode yang kedua, mengenalkan Ramadan kepada anak. Yang ketiga, latih puasa kepada anak kita secara bertahap. Jadi jangan langsung sekaligus. Biasanya ulama-ulama yang terjun di dunia pendidikan anak membagi umur anak itu pada 3 tahapan. Balita bawah 5 tahun, kemudian 6-7 tahun, habis itu 7-10. Nah, di bawah 5 tahun ini puasanya jangan langsung seharian. Ya, 1/4 hari saja. Tapi mulai kita kenalkan, nak, nanti kita puasa ya 2-3 jam saja. Kita mulai melatih mereka. 6-7 di umur TK mereka, nah mulai kita tambah lagi puasa setengah hari. Kalau bahasa mereka tuh puasa yang. Nah, mulai dikenalkan. Ya. 7-10, nah ini mulai dipenuhkan puasanya karena secara fisik mereka mulai sanggup. Ya, seperti sholat. Ada hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi pernah bersabda, murru sibyanakum bis sholat wahum abna'a sab'a sinin. Suruh anak kalian sholat, kata Nabi, 7 tahun. Tapi belum wajib. Hanya dilatih saja ini 7 tahun. Kalau mereka sholat, alhamdulillah, lagi datang malasnya, ya jangan dipaksa. Sama seperti jilbab. Ini banyak saya tengok para orang tua, anak masih bayi lah dipasang jilbab. Untung-untung enggak dipasang cadar. Belum wajib. Ya. Kapan baru wajib? Ketika mereka akil baligh, umur 10 tahun. Maka benar kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a asyara sinin. Pukul anak kita kalau nggak mau sholat 10 tahun, pun puasa. Puasa 10 tahun sudah akil baligh, nggak mau puasa, pukul itu boleh dalam Islam. Tapi niatnya mendidik, ta'dib, bukan ta'dzib. Kalau ta'dzib itu mencelakai. Nah, puasa juga sama. Jadi mendidik puasanya sesuai dengan tahapannya. Yang keempat, libatkan anak dalam amaliyah Ramadan. Kita sahur, bangunkan mereka. Nanti berbuka juga sama. Tarawih aja, tinggal dikondisikan. Ya.
Nah ini cara yang keempat berikutnya, melibatkan anak-anak kita dalam amaliyah Ramadan. Pun kalau kita berbagi makanan, ajak anak kita, ayo abang nih ngasih sama orang-orang yang tadi kita kasih makanan. Jangan kitanya, mereka harus ngasih gitu. Yang kelima, libatkan anak untuk berbagi dan peduli. Nah ini juga sama ya, bila perlu buat program, pekan pertama kita ke panti asuhan mana, ajak sekeluarga, anak-anak ikut semua. Biar kita libatkan mereka langsung. Insya Allah dengan cara seperti ini akan mudah bagi kita mengenalkan mereka terkait dengan ibadah Ramadan. Yang keenam, gunakan cara yang menyenangkan. Ya, seperti mengajak anak membuat kalender Ramadan. Hari pertama Ramadan, apa kegiatannya? Oh, sholat berjamaah bersama. Atau apa misalkan puasa setengah hari tadi sesuai dengan tahapan umurnya. Termasuk ya memberikan reward ya ke anak-anak kita dengan cara menyenangkan. Ya. Misal ya, anak kita perempuan, Kak, kalau kakak bisa puasa 1 hari penuh, perharinya ayah kasih jajan sekian. Itu metode reward and punishment dalam Al-Quran itu ada. Boleh gitu. Jangan main ancam-ancam, jangan. Ya, ini pelajaran juga buat para dai, para ustadz. Ini banyak kita dengar ustadz kalau ceramah neraka terus omongannya. Mana ceramahnya muka ada suah senyum gitu, takutlah belajar agama. Tapi kalau ustadznya murah senyum gitu, senang enggak Bunda? Senang. Apalagi kalau ustadznya ganteng, senang enggak? Lebih senang lagi. Masya Allah ya. Nah ini dengan cara metode yang menyenangkan. Dan itu diperbolehkan. Kalau kakak bisa puasa 1 bulan penuh, kakak nanti akan diberikan mainan atau itu diperbolehkan. Jadi anak-anak menyenangkan. Yang ketujuh, ya ajarkan makna puasa tanpa paksaan. Karena kalau kita paksa, saat kita ada mereka puasa, tapi saat kita nggak ada mereka makan. Kenalkan, nak, puasa itu bukan untuk ayah, bukan karena ayah dan bunda, tapi karena Allah. Nah inilah pentingnya ma'rifatullah Bunda. Ya, jadi kalau kita mengenalkan segala sesuatu karena Allah, kita nggak ada, anak-anak kita tetap beribadah. Tapi kalau terpaksa karena kita, di sini yang jadi masalah Bunda. Lalu yang terakhir, ya ciptakan suasana Ramadan di rumah. Bila perlu beli ornamen-ornamen Ramadan seperti ini, buat tulisan selamat datang Ramadan barengan dengan anak, hiasi rumah. Ya, dicoret enggak apa-apa Bunda. Rumah ya, karena anak-anak kan hobi nyoret, beli kertas saja lah kalau sayang dengan rumah yang bagus ya. Iya. Ya, saya sering mengatakan investasi terbaik kita para orang tua itu bukan rumah, bukan mobil, bukan emas. Anak kita. Itulah investasi terbaik kita. Jadi ayo Bunda nih, saya tengok banyak yang pakai emas, jual tuh emas tuh. Karena kalau Bunda ninggal mendadak, bini baru yang ngambil. Iya benar. Lebih baik emas Bunda itu berinvestasi sama anak. Jazakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya di segmen kita ini. Nah Ustadz, sebagai orang tua tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin belum kita pelajari terkait dengan kaidah-kaidah dan juga tentang agama Ustadz. Mengajarkan anak, terkadang anak itu mendapatkan materi pembelajaran itu banyaknya di sekolah atau di TPA Ustadz. Sedangkan orang tuanya sendiri tidak meneladani secara utuh. Nah ini bagaimana Ustadz kita menyikapinya Ustadz? Bapak Pendidikan Indonesia, siapa namanya? Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah mencetuskan satu istilah namanya tripusat pendidikan. Pernah dengar enggak Bunda? Pendidikan terbaik anak itu mesti di 3 tempat. Pertama pendidikan di rumah, di keluarga. Ini malah pendidikan yang pertama dan yang paling utama. Di rumah. Sekolah itu sebenarnya membantu kita para orang tua. Jadi sekolah itu bukan pendidikan pertama dan yang paling utama. Cuma sayang banyak para orang tua menjadikan sekolah itu persis seperti tempat pencucian pakaian, laundry. Kalau bagus dipuji-puji, tapi gilir kotor baru dia komplain. Nah beginilah banyak para orang tua. Jadi kita mesti meluruskan dulu pola pikir kita. Sekolah itu hanya membantu. Nah, yang ketiga pendidikan di masyarakat. Nah ini tripusat pendidikan yang harus kita pahami. Jadi ayo Bunda, memang penting sekali bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu, ya, karena tidak mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita kalau kita orang tua nggak punya ilmu.
Sepintar apapun ustadz ustazahnya, di hati kecil seorang anak tuh mereka pengen mak baknya yang ngajarnya ngaji. Walaupun maknya lebih garang. Ya, jazakumullah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dan kita masih memiliki satu segmen lagi setelah jeda berikut ini untuk ibu-ibu majelis taklim dari Al-Hidayah Desa Jeruk Pangkalan Baru yang ingin bertanya kepada Ustadz. Nanti kami persilakan di segmen terakhir Bu ya. Dan saudara jangan kemana-mana, telah bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Terima kasih teman-teman dari Hijrah Project terus menghibur kita dengan masa lagu-lagu Islaminya. Dan kita masuk di segmen terakhir untuk Syiar Ramadan di sore hari ini dengan tema cara mendidik anak mengenal Ramadan. Kali ini kita akan mengajak ibu-ibu majelis taklim Al-Hidayah Desa Jeruk Pangkalan Baru yang ingin bertanya kepada Ustadz. Saya persilakan. Boleh Bu sebutkan namanya dan dari majelis taklim mana Bu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk Pangkalan Baru. Izin Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menasehati anak yang malas untuk berpuasa atau sholat? Oke. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Bu Zuriati. Boleh Ustadz, silakan langsung dijawab Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa, para saimin dan saimat dimanapun Anda berada. Bagaimana cara mengatasi anak yang malas sholat dan puasa? Sepertinya ini masalah terbesar semua orang tua. Di dalam Al-Quran ada salah satu nabi yang harus kita jadikan panutan dalam konsep pendidikan anak. Dialah bapaknya para nabi dan rasul. Siapa Bunda? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini menarik. Namanya lebih banyak disebutkan daripada nama Rasulullah. Nama Nabi Ibrahim disebutkan 61 kali. Rasulullah cuma 4 kali di dalam Al-Quran. Gelar beliau pun banyak. Beliau digelari dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena semua perintah Allah dikerjakan, larangan ditinggal. Beliau digelari dengan salah satu Nabi Ulul Azmi. Ada 5 Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan baginda Rasulullah. Lalu yang ketiga beliau digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi dan Rasul. Jarang ada Nabi, anaknya Nabi. Jarang ada orang soleh, anaknya soleh-soleha. Jarang ada orang sukses, anaknya sukses juga. Seorang ustadz belum tentu anaknya ustadz. Bisa jadi anaknya bangsat. Iya, gak jamin gitu. Tapi itu tidak berlaku bagi Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita pernah mempelajari tentang sirah Nabi Ibrahim, sirahnya para nabi, paling tidak ada 4 rahasia
sukses beliau dalam mendidik anak-anaknya. Dan ini bisa sekaligus menjawab pertanyaan Bunda tadi. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang susah diajak untuk sholat dan puasa. Rahasia sukses pertama Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya adalah beliau mengambil sendiri peran pendidikan itu. Tidak beliau serahkan ke orang lain. Nah, ini mungkin penyebab pertama, Bunda. Kenapa anak kita tuh malas beribadah dan sholat? Karena yang mendidik mereka selama ini bukan kita orang tuanya. Tapi orang lain. Coba kalau dari awal kita yang mendidik mereka, kita tahu persis apa masalah mereka, tahu persis bagaimana treatmentnya juga dalam memperbaiki apa yang salah dari mereka. Insya Allah masalah itu tidak akan terjadi. Nah, nanti kalau suatu saat atau kalau anak kita masih kecil, berazamlah. Jangan sekedar berniat, berazam, bertekad yang kuat. Pulang dari kajian kita ini, Bunda, termasuk bunda-bunda yang ada di rumah, ayo kita yang mesti mengambil peran pendidikan itu. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu tidak pernah memberikan anaknya nafkah haram. Beliau selalu menafkahi anak-anaknya dengan nafkah yang halal. Ini rahasia kedua ini. Bisa jadi anak-anak kita tuh malas beribadah, di benak mereka hanya melakukan kemaksiatan, pengingkaran, kedurhakaan. Karena mungkin yang kita suap ke mereka itu masih ada sesuatu yang haram. Di Quran surah Al-Mu'minun Allah pernah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu sholihah. Wahai para rasul, dan ini perintah buat kita umatnya, makanlah yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Dalam teori ilmu tafsir, ketika Allah menyebutkan beberapa hal dalam satu ayat, ada korelasinya, ada hubungannya. Yang kita makan itu akan melahirkan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita berikan ke anak cucu kita yang halal, insya Allah yang dipikirkan yang baik-baik. Coba tengok, maaf, para koruptor. Nggak pernah kita dengar ada rumus para koruptor itu anaknya hafal Quran. Tunjukkan sama saya, mana koruptor yang anaknya hafal Quran. Nggak pernah kita dengar istrinya duduk di majelis taklim, kecuali menjelang pilkada. Baru wadih. Itu pun karena ada gajah di balik batu. Iya. Itu menunjukkan bahwasanya yang kita nafkahi ke anak istri kita, ke keluarga kita, termasuk ke anak kita itu akan menghasilkan perbuatan. Yang ketiga, Nabi Ibrahim memilih lingkungan yang baik buat anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang mendukung mereka. Itulah rahasia kenapa Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi di tanah yang tandus, yang nggak ada air satu tetes pun. Rabbana, Quran surah Ibrahim ayat 37. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in. Aku titipkan sebagian keturunanku di tanah lembah yang tandus, yang enggak ada air. Tapi jawabannya bukan di situ. Ada di kalimat berikutnya. Inda baitikal muharram, dekat dengan Ka'bah. Artinya anak-anak yang soleh dan soleha itu akan tumbuh di lingkungan yang baik. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Ini harus mensupport mereka. Kalau anak kita sekolah, kita sekolahkan di guru-gurunya aja nggak pernah sekolah, bagaimana nggak pernah sholat, bagaimana anak-anak kita akan sholat? Jadi penting ini untuk memilih lingkungan yang baik. Ya. Dan yang terakhir, rahasia sukses Nabi Ibrahim mendidik anaknya, beliau selalu mendoakan anak-anaknya. Ingat, yang mengendalikan hati anak siapa? Bukan kita orang tua. Allah. Minta sama Allah. Makanya Nabi Ibrahim sering mendoakan anak-anaknya. Sebelum anaknya lahir, Quran surah As-Saffat ayat 100. Hafal kita ayatnya. Rabbi habli minas salihin. Anaknya belum lahir, beliau udah minta anak yang soleh. Beliau tidak minta anak yang kaya, beliau tidak minta anak yang pintar, beliau tidak minta anak yang cerdas. Kaya, pintar, cerdas belum tentu berbakti sama orang tua. Tapi kalau anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Anaknya lahir, beda lagi doanya. Rabbi habli, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Itu doa Nabi Ibrahim itu. Pernah nggak kita mendoakan, ya Allah jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Jangan-jangan selama ini kita menjadi orang tua yang egois. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita itu terkadang lupa mendoakan anak-anak kita dalam doa kita. Kapan kita baru doakan? Saat anak kita baru ada masalah. Yuk. Sebut nama anak-anak kita dalam doa kita. Karena doa orang tua ke anak itu mustajab.
Salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan kata Nabi nggak mungkin ditolak doanya. Satu di antaranya adalah orang tua ke anak. Wallahu a'lam. Oke. Baik, Jadi itu terima kasih, Ustaz. ini jawabannya Iya. sekaligus kiat-kiat supaya anak bisa sholat, meninggalkan kemalasan mereka dalam beribadah. Oke, baik. Terima kasih untuk Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari Bu Suryati tadi, Bu ya. Semoga bisa terjawab kiat-kiatnya. Dan ibu-ibu yang lain, saya persilakan Ibu yang mau bertanya kembali kepada Ustadz. Boleh sebutkan namanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Suryani dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk. Mau tanya nih Ustadz, kalau di lingkungan kita nih banyakkan orang yang pekerja keras lah ibaratnya ya. Jadi kalau seandainya diajak puasa itu yang alasannya kerjanya capek, terlalu berat ibaratnya itu. Gimana untuk ngasih masukan ke mereka ini biar ngerti, karena kami ini kan para ibu rumah tangga kuranglah ilmunya untuk berdebat untuk seperti itu Ustadz. Oke. Gimana? Itu Baik. aja Ustadz. Ya. Terima kasih Bu Suryani. Boleh Ustadz langsung dijawab, Ustadz. Sama orang kayak gitu jangan diajak debat, Bu. Dinasehatin saja. Oke. Tugas kita sebagai seorang muslim itu hanya menyampaikan kebaikan. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Kita tidak bisa memaksa orang. Tapi kita punya kewajiban menasehati. Rasulullah menyebutkan man ra'a minkum munkara, kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, itu kan kemungkaran itu. Ubah dengan tangan kalian. Tangan di sini bukan berarti tangan ini makna kiasi, kekuasaan. Kalau itu suami kita, kita bisa merubahnya dengan power kita sebagai mak-mak, sebagai seorang istri. Abang tidak puasa, tidur di luar malamnya. Bisa pakai power kita. Ya. Yang punya rumah dia loh. Terkadang istri lebih garang daripada laki masalahnya. Ya, tapi kan memang kondisi ini kondisional, Bunda. Iya. Ya. Kalau itu anak kita, kita punya power. Ya, kamu nggak dengar orang tua, nggak ada jajan buat kamu. Jadi kita jangan sampai tidak menggunakan kekuasaan kita. Kalau kita tidak mampu, pabilisa nih dengan lisan kita. Suami mungkin karena dia punya rumah kita takut, kitanya yang diusir. Ya udah, nasihati dengan lisan, tapi dengan cara yang baik. Berapa banyak niat baik, kalau caranya nggak baik, hasilnya jadi nggak baik. Ya. Ya, dengan tutur kata yang lemah lembut, ya. Bila perlu dipegang tangan suami, itu cara menasehati yang benar. Dipeluk, ya. Kalau Rasulullah tuh mengajarkan kita ada tiga waktu yang paling pas untuk memberi nasihat. Pertama, saat dalam perjalanan, itu pas memberi nasihat. Yang kedua, waktu yang pas memberi nasihat saat makan. Makanya kalau kita masih kecil dulu, Bu, jarang makan sendiri-sendiri. Berjamaah. Ya. Tapi sekarang orang makannya lakum dinukum. Udah beda-beda. Padahal itu momen yang pas memberi nasihat. Nah, yang ketiga saat sakit. Nah, ini yang mesti kita lakukan, Bunda. Dengan lisan. Nggak bisa, paling tidak dengan hati, kata Nabi. Nggak, dengan hati itu artinya kita mendoakan. Kita sudah berusaha sekuat tenaga memberi nasihat supaya yang bersangkutan berubah. Enggak juga dengan lisan, enggak didengar juga. Ya udah dengan hati, doakan. Lagi-lagi yang mengendalikan hati mereka Allah. Nah, kalau ini enggak bisa juga, itulah kadar kesanggupan kita. Selebihnya tawakal sama Allah. Jangankan kita, sekelas para nabi saja tidak bisa memberi hidayah. Kenal Nabi Nuh? Kenal, di mana ya kenal lah? Oh, tahu. Iya, kalau orang nanya kenal, kan kenalan berarti. Nabi Nuh anaknya tidak beriman, padahal bapaknya Nabi. Nabi Lut istrinya tidak beriman, suaminya Nabi. Nabi Ibrahim bapaknya tidak beriman, anaknya Nabi. Nabi Muhammad pamannya. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah. Tugas kita hanya memberi nasihat. Selebihnya berdoalah sama Allah untuk memberikan hidayah kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Semoga terjawab ya Ibu Suryani, Bu ya. Oke, satu penanya lagi, Bu. Boleh, Bu? Saya persilakan dari Ibu Majelis Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Barorah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru. Ya, silakan, Izin Bu. bertanya Ustadz,
trik apa yang bisa sukses dalam mendidik anak dari sejak usia dini? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh Ustaz, wabarakatuh. langsung dijawab Ustaz. Ada seorang pakar pendidikan anak di Indonesia, almarhum Ustadz Hari Santosa. Beliau menulis sebuah buku judulnya Fitrah Based Education. Pendidikan berbasis fitrah. Beliau mengajarkan kita cara pendidikan anak itu sesuai dengan tahapan umur. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun yang mesti berperan itu emaknya. Bapaknya sesekali, karena ini di fase anak lagi butuh banget sama emak. Ya, menyusui, menyapih dan seterusnya. Bapak sesekali, jangan tidak sama sekali. Karena di fase ini anak mulai merekam wajah. Kalau bapak tidak pernah nongol, takutnya wajah bapak orang yang dia rekam. Ngeri kita. Apalagi emaknya, 2 tahun disuruh orang ngasuhnya. Bahaya. 3 sampai 5 tahun, 3 sampai 7 tahun, ini dua-duanya harus hadir. Seimbang, kalau 0 sampai 2 tadi, emaknya yang mesti dominan. Bapaknya sesekali. 3 sampai 7 tahun, dua-duanya harus seimbang, harus ada. Lagi-lagi ini alasannya karena anak itu sedang merekod siapa orang yang dominan hadir dalam hidupnya. Kalau yang dominan hadir emaknya, maka benar kata ibu, kalau anak pintar, anak emak, bukan anak pak. Karena emaknya yang sering hadir, pak ada suah. Nah ini mestinya seimbang kata Ustadz Hari. 7 sampai 10. Anak laki-laki dekatnya kayak ba'a. Anak perempuan dekatnya kayak ma'a. 7 sampai 10. Kenapa? Anak perempuan kenapa mesti dekat sama mak? Ini fase kritis, Bu. Anak mendekati haid. Ibu mesti mulai jelaskan apa itu haid. Ibu mulai mengenalkan cara nyuci perabot dan seterusnya. Pun anak laki-laki mesti diajak sholat berjamaah sama bapaknya. Sisanya 10 sampai 15. Nah ini dibalik. Anak laki-laki mesti dekat ke emak, anak perempuan mesti dekat ke ayahnya. Kenapa anak perempuan mesti dekat ke ayahnya? Supaya ayahnya menjadi cinta pertama. Kenapa anak laki-laki mesti dekat ke ibunya? Supaya si anak laki-laki tadi tahu bagaimana memuliakan seorang istri. Ini tahapannya Bunda, yang diajarkan oleh ulama kita. Wallahu a'lam. Oke, semoga bisa terjawab Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Dan Ustadz, kita sudah masuk di segmen terakhir, boleh kita berikan kesimpulan untuk tema kita dan boleh ditutup dengan doa singkat Ustadz, silakan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, para shaimin dan shaimat, dimanapun Anda berada, anak kita itu adalah amal kita. Kalau kita berinvestasi pada anak kita, insya Allah kita sedang menanam buih-buih amal soleh insya Allah. Ketika anak kita bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara, insya Allah kita orang tuanya, walaupun mereka tidak berniat, kita orang tuanya dapat pahala otomatis. Karena itu amal kita. Maka jangan sia-siakan amal ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, dan kita tentu berdoa kepada Allah agar anak-anak kita soleh-solehah. Dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ustadz Haji Firdaus LC MPD yang telah berbagi ilmu di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk Ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Jeruk Pangkalan Baru sudah bergabung juga. Dan sama teman-teman dari Hijrah Project. Dan dari pemahaman yang kita dapat adalah mendidik anak tugas kita bersama Ustadz ya. Terutama orang tua, apalagi orang tua yang ada di rumah. Jadi untuk orang tua harus memperdalam ilmunya sehingga anak yang dihadirkan nanti bisa menggapai untuk kebahagiaan dunia maupun di akhirat untuk kedua orang tuanya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Syiar Ramadan di sore hari ini. Saya Firgi Randa mengucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.